Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Farhan Alfayat dengan NIM 2236028 dan teman saya Ferdi Alfajri dengan NIM 2236012. Di sini kami akan membuat UAS manajemen proyek dengan dosen pengampu yaitu Bu Urfi Utami Eskom. Di sini kami mengambil judul Perencanaan Sistem Informasi e-Government untuk layanan publik yang lebih baik. Nah, di sini yang pertama yaitu ada ruang lingkup skop proyek. Ruang lingkup proyek yaitu perencanaan sistem informasi e-Government untuk layanan publik yang lebih baik. Yang pertama ada pendahuluan. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi e-Government yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup proyek. Di sini mencakup cakupan proyek. Kemudian yang kedua ada batasan proyek. Kemudian yang ketiga ada tujuan akhir proyek. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada pemangku kepentingan proyek, yaitu ada pemerintah, tim pengembang, masyarakat, dan lembaga atau mitra swasta. Kemudian yang keempat ada luaran proyek, itu ada dokumen perencanaan, sistem informasi berbasis web, panduan penggunaan, dan laporan evaluasi. Kemudian di sini kita masuk kepada tujuan proyek. Tujuan proyek yaitu perencanaan sistem informasi e-Government untuk layanan publik yang lebih baik. Bertujuan untuk yang pertama ada meningkatkan efisiensi layanan publik. Kemudian yang kedua meningkatkan aksesibilitas. Kemudian yang ketiga mendorong transparansi. Yang keempat ada mempermudah monitoring dan evaluasi. Yang kelima ada mendukung transformasi digital pemerintah. Nah, di sini ada juga faktor penentu keberhasilan, yaitu key success factor. Yang pertama ada komitmen dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada ketersediaan anggaran dan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian teknologi. Keempat keterlibatan pengguna. Kelima keamanan dan privasi data. Keenam penyelesaian yang tepat waktu. Tujuh fokus pada kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua di sini ada keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan ada bagi pemerintah, bagi masyarakat, ataupun secara umum. Kemudian di sini kita masuk jadwal proyek, deskripsi tas dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan identifikasi stakeholder. Durasinya 15 hari kerja. Kemudian yang kedua penyusunan dokumen perencanaan proyek. Durasinya 10 hari kerja. Kemudian yang ketiga desain sistem informasi dan arsitektur teknologi, ada 20 hari kerja. Yang keempat pengembangan prototype system, ada 30 hari kerja. Kemudian yang kelima pengujian prototipe dan feedback dari stakeholder, ada 15 hari kerja. Yang keenam pengembangan sistem utama, ada 10 hari kerja. Yang ketujuh integrasi dengan sistem yang ada, 10 hari kerja. Kemudian 8 pengujian sistem secara menyeluruh, 15 hari kerja. Kemudian yang ke-9 ada pelatihan pegawai pemerintah, ada 10 hari kerja. Kemudian yang 10 sosialisasi dan uji coba publik, ada 15 hari kerja. Kemudian yang ke-11 implementasi sistem, ada 20 hari kerja. Kemudian yang ke-12 ada monitoring dan evaluasi awal. Nah, sekarang dilanjutkan oleh teman saya kepada Ferdi Alfajri, dipersilakan. Baik, selanjutnya struktur organisasi proyek. Berikut adalah diagram struktur organisasi proyek yang telah dibuat. Ada project sponsor, project manager, sistem analis, developers, quality, asuransi tim, UI atau UX, designers, dan end user representatif. Selanjutnya manajemen komunikasi. Berikut adalah rencana komunikasi yang akan dilakukan dari awal hingga berakhirnya proyek. Yang pertama tahapan komunikasi proyek. 1. Kick off meeting atau awal proyek. Yang kedua rapat berkala tim proyek. 3. Rapat evaluasi dan pengujian sistem. 4. Rapat penutupan proyek atau akhir proyek. Ada persiapan pertemuan. Yang pertama perencanaan agenda. 2. Undangan dan konfirmasi kehadiran. 3. Persiapan dokumen pendukung. 4. Teknologi dan logistik. 5. Distribusi informasi sebelum rapat. 6. Koordinasi dengan notulen. 7. Follow up setelah rapat. Selanjutnya manajemen perubahan. Manajemen perubahan dalam proyek. Manajemen perubahan bertujuan untuk memastikan setiap perubahan yang diusulkan dalam proyek dapat dikelola dengan baik tanpa mengganggu tujuan, jadwal, atau anggaran yang telah disepakati. Yang pertama pengajuan perubahan. Yang kedua monitor perubahannya. Selanjutnya perencanaan komunikasi. Ada agenda, waktu penanggung jawab, partisipan, masukan dan keluaran. Pertemuan pembukaan, ada pengantar proyek, penjelasan tujuan dan ruang lingkup proyek. Pertemuan tim proyek, laporan proses proyek, diskusi kendala dan rencana aksi. Pertemuan penutupan, penyampaian laporan akhir proyek, evaluasi kinerja proyek, penyerahan dokumen dan sistem. Selanjutnya pelaporan. Laporan kemajuan proyek, ada progres tugas, masalah dan risiko, perubahan jadwal atau anggaran. Status acara atau agenda pertemuan, ada kehadiran peserta, pembahasan agenda tidak lanjut. Catatan pertemuan, ada tulis rapat, keputusan yang diambil, dan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada struktur rincian pekerjaan. Gugus tugas
Gugus tugas proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna dan identifikasi stakeholder. 2. Penyusunan dokumen perencanaan proyek. 3. Desain sistem informasi dan arsitektur teknologi. 4. Pengembangan prototipe sistem. 5. Pengujian prototipe dan pengumpulan feedback. 6. Pengembangan sistem utama. 7. Integrasi dengan sistem yang ada. 8. Pengujian sistem secara menyeluruh. 9. Pelatihan pengguna internal atau pegawai pemerintah. 10. Sosialisasi dan uji coba sistem kepada publik. 11. Implementasi sistem secara penuh. 12. Monitoring dan evaluasi awal. Selanjutnya, penugasan tim proyek. Ada jabatan atau peranan, ada tanggung jawab dan wewenang, dan nama. Yang pertama, proyek sponsor. Tanggung jawab menyediakan anggaran dan sumber daya, memberikan arahan strategis dan menyetujui keputusan penting. 2. Project manager. Tanggung jawab mengelola seluruh proses proyek termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mengawasi tim dan memastikan proyek selesai sesuai waktu, anggaran, dan kualitas. Sistem analis menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang spesifikasi sistem. Menjadi penghubung antara pemangku kepentingan dan tim teknis. Developers mengembangkan perangkat lunak sesuai spesifikasi, memastikan kode bersih, aman, dan sesuai standar teknologi. Ada quality assurance team melakukan pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan, melaporkan dan mendokumentasikan bug atau masalah teknis lainnya. UI atau UX designer merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan menarik secara visual, melakukan uji coba pengalaman pengguna untuk meningkatkan kepuasan. Terakhir, ada end user representative memberikan masukan terkait kebutuhan penggunaan, berpartisipasi dalam uji coba sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan publik. Selanjutnya, rencana anggaran belanja atau orang proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan dan identifikasi stakeholder. Jam tenaga kerja selama 15 jam. Yang kedua, penyusunan dokumen perencanaan proyek selama 10 jam. 3. Desain sistem informasi dan arsitektur selama 20 jam. 4. Pengembangan prototipe sistem selama 30 jam. 5. Pengujian prototipe dan feedback selama 15 jam. 6. Pengembangan sistem utama selama 40 jam. 7. Integrasi dengan sistem yang ada selama 20 jam. 8. Pengujian sistem secara menyeluruh selama 20 jam. 9. Pelatihan pengguna internal selama 10 jam. 10. Sosialisasi dan uji coba publik selama 15 jam. 11. Implementasi sistem secara penuh selama 20 jam. 12. Monitoring dan evaluasi awal selama 10 jam. Subtotalnya, jam tenaga kerja selama 225 jam. Tarif tenaga kerja sebanyak 19.500.000 rupiah. Jumlah tenaga kerja 42 orang. Biaya tenaga kerja 1.599.000.000 rupiah, 500.000. Biaya lainnya 165 juta, dan total per tax 1.735.000, dan total per tax sebanyak 1.735 juta.